Sudah ya? Sudah. Kemudian rencana perkuliahannya, silabusnya sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, PowerPoint-nya? Belum. Bu Irianing biasanya share PowerPoint-nya setelah ini, Bu, setelah perkuliahan. Setelah kuliah ya. Oke lah ya. Saya share PowerPoint yang kita gunakan untuk membantu memahami materi ini, walaupun tentu ya sebagai alat bantu, jangan dijadikan sebagai sumber utama ya. Tapi gunakan sebagai alat bantu untuk meringankan lah ya, untuk meringankan bagaimana belajar manajemen keuangan, dan tentu sumber utamanya adalah buku seperti yang sudah di share, buku Brigham ya. Kalau edisinya kemarin yang kami miliki memang itu edisi berapa kemarin ya itu, tapi kalau misalnya ada yang bisa mendapatkan edisi yang lebih baru ya, karena dengan situasi seperti ini kan yang paling sangat membantu itu adalah menggunakan e-book ya. Walaupun kalau di perpustakasi di PII banyaklah buku-buku manajemen keuangan hard copy, tapi untuk kondisi seperti sekarang ini e-book itu akan lebih sangat membantu gitu. Dan itu yang kami miliki. Jadi kalau ada yang punya lebih baru silakan saja di share mungkin ya dengan teman-teman. Dan juga PowerPoint dengan buku itu, dengan buku edisi yang kita gunakan gitu ya, mungkin ada beberapa perbedaan notasi, itu tidak masalah lah ya, tidak masalah. Jadi hanya perbedaan notasi saja, tapi kalau misalnya memahami konsepnya tidak akan membingungkan seperti itu. Oke. Pada setiap sesi perkuliahan, tidak setiap lah ya, pada perkuliahan mungkin akan diperkaya dengan tugas-tugas terstruktur, latihan soal ya, diantaranya adalah latihan soal, kemudian kuis, dan mungkin resume ya, di antara tiga itu, dan tentu itu untuk lebih mendorong mahasiswa untuk belajar, dan harapannya pada akhirnya mahasiswa akan lebih memahami konteks atau materi-materi yang kita bahas ya. Oke, untuk mengingatkan kembali apa sih yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan, ya silakan Anda bisa buka silabusnya, tapi saya juga akan tayangkan silabusnya. Silabus. Oke, jadi materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini adalah mengenai biaya modal, cost of capital, kemudian pertemuan yang kedua, pertemuan yang ke-10, dasar-dasar capital budgeting ya, dasar-dasar capital budgeting ya, karena capital budgeting itu merupakan salah satu aktivitas yang perlu perhitungannya cermat ya, karena yang namanya penganggaran modal, bagaimana perusahaan menentukan untuk berinvestasi pada satu aset tetap tertentu ya, karena kebutuhan akan aset tetap itu harus diperhitungkan sedemikian rupa, karena biasanya harganya mahal, melibatkan aset yang banyak dan dalam jangka waktu lama ya. Perusahaan terikat dalam jangka waktu yang lama, karenanya ini menjadi pokok pembahasan tersendiri bagaimana cara gunakan sebagai dasar dan capital budgeting ya, untuk mengestimasi mana sih membantu manajemen untuk memutuskan pencarian modal untuk mengumpulkan dan akan dilakukan oleh perusahaan. Ada beberapa metode
nantinya mungkin ya, ada yang didasarkan pada aliran kas, ada yang tidak gitu, ada yang sudah memperhitungkan nilai waktu dari satu aset, ada yang tidak gitu. Nah, itu pada pertemuan yang kedua nanti. Kemudian struktur modal ya, struktur modal nanti di pertemuan yang kedua berarti ke-10 lah ya, pertemuan ke-11 yang ketiga berarti struktur modal. Berapa sih yang paling yang paling memberikan gitu ya, yang mungkin dicapai oleh perusahaan, karena kita tahu lah ya dalam konteks akuntansi, dalam konteks ekonomi yang sekarang berjalan gitu kan, kita bisa melihat ada beberapa sumber pendanaan lah ya, secara garis besar ada 2 sumber pendanaan, ada sumber dari luar, ada sumber dari dalam. Dari dalam sendiri itu ada yang dari dalam perusahaan itu sendiri, dari return earning, laba ditahan ya, laba ditahan, atau mungkin ada penambahan saham ya, emisi saham baru gitu. Jadi, nah yang seperti apa sih yang struktur model yang paling ideal ya di perusahaan, karena mungkin beda antara satu dan yang lain. Nah, kita akan bahas ini di pertemuan yang ke-11. Kemudian pertemuan yang ke-13, yang ke-12 ini ada kebijakan dividen. Kebijakan dividen doang sebentar. Ini kayaknya kau potong nih. Oke ya, ini ternyata betul nih. Pertemuan struktur modal dan kebijakan dividen nanti di pertemuan 11 ya, lengkapnya seperti itu. Kemudian yang ke-12 masih di struktur modal, ini distribusi dividen kepada para pemegang saham ya. Distribusi pada para pemegang saham, dividen dan pembelian kembali. Ada pilihan-pilihan yang dipertimbangkan baik oleh investor maupun oleh perusahaannya dalam konteks ini ya, ini berarti dari sisi perusahaan. Kemudian yang ke-13 ada manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja, jadi bagaimana perusahaan memanage modal kerja agar memberikan hasil yang paling efektif, hasil yang paling efisien bagi perusahaan. Kemudian forecasting dan modal kerja, dan yang ke-14 manajemen perencanaan dan forecasting keuangan. Perencanaan dan forecasting keuangan ya, menyangkut ya sebagai satu mekanisme atau proses budgeting itu kan berawal dari langkah awal yang harus dilakukan adalah mengestimasi penjualannya, kan seperti itu ya, dari rangkaian penyusunan anggaran itu kan seperti itu. Jadi direncanakan dulu penjualannya seperti apa, kemudian barulah di-split ke penganggaran di sub-sub di bawahnya. Nah, ini perencanaan dan forecasting keuangan ini kita bahas di pertemuan yang ke-14. Kemudian di pertemuan yang ke-15 manajemen keuangan internasional, dan pertemuan terakhir nanti ujian akhir semester. Oke, itu dan buku yang kita pakai masih seperti yang kemarin dipakai Bu Ir juga. Sebetulnya tidak menutup kemungkinan ya untuk juga menggunakan literatur yang lain ya, tapi buku utama yang kita pakai itu sementara ini bukunya Brigham. Oke, seperti itu rencana perkuliahan, dan untuk komponen penilaian sama seperti biasanya, yaitu juga ada ujian akhir, kemudian ada tugas-tugas tadi seperti ya, tugas tertutur dan aktivitas mahasiswa ya, aktivitas mahasiswa nanti yang kemudian kalau untuk daftar hadir saya menggunakan Eldiru ya, dan sebetulnya berbeda dengan berbeda dengan pada awal pandemi. Kalau pada awal pandemi itu mahasiswa ya, karena awal daring, kemudian juga masih banyak kendala ya, karenanya
kehadiran mahasiswa dianggap hadir gitu. Yang mahasiswa semuanya dianggap hadir, yang mengikuti kelas teratur tidak hadir. Tapi sekarang dimungkinkan kalau memang terbukti bahwa mahasiswa itu walaupun mengisi presensi, mengisi daftar hadir, tetapi ternyata tidak muncul di media yang digunakan. Dalam hal ini kita akan pakai Google Meet ya. Kalau memang tidak bergabung di Google Meet tanpa alasan yang jelas, tanpa ada pemberitahuan dan alasan yang jelas, maka kehadirannya itu bisa dibatalkan ya. Kehadiran mahasiswa di LDIRU itu bisa dibatalkan. Oke, seperti itu. Dan kuliah kita akan usahakan tepat waktu. Jam 7.30 kita bisa mulai join ke Google Meet. Saya berikan waktu sekitar 5 menit ya, kurang lebih 5-10 menit lah untuk mengisi daftar hadir. Meskipun untuk semester ini memang saya memperpanjang waktu durasi untuk mengisi kehadiran, karena di awal-awal semester ini justru LDIRU agak sulit untuk diakses gitu ya. Selama 1-2 minggu lah masih susah untuk diakses karena ada perbaikan dan ada pengembangan sistem ya. Dan untuk hari ini lancar, tetapi juga ada dimungkinkan juga untuk mungkin ada kemarin lah sempat trouble juga karenanya saya men-set input kehadiran itu sepanjang durasi kuliah ya, tetapi tetap mahasiswa usahakan untuk mengisi kehadiran di 10 menit pertama kuliah maksimal 10 menit pertama kuliah. Selebihnya digunakan jika ada hal-hal yang tidak kita kehendaki. Itu kemudian apalagi ya? Ya. Saya tidak mewajibkan untuk selalu on cam ya, tetapi di akhir sesi nanti saya akan minta on cam, semuanya on cam ya. Tetapi sepanjang sesi tidak mengapa ya jika memang tidak on cam ya, karena mungkin banyak faktor lah ya, tetapi kalau on cam tentu akan lebih baik. Gitu. Itu saja kelihatannya ya, dan kuliah nanti akan 8 kali pertemuan termasuk untuk ujian akhir semester. Oke, sebelum kita mulai, ada sesuatu yang disampaikan, silakan. Ibu, izin bertanya terkait tugas terstruktur. Kemarin, kalau sama Bu Iriani kan untuk mengerjakan tugas terstruktur itu boleh menggunakan Word. Kalau dari Ibu sendiri gimana? Boleh menggunakan apa? Microsoft Word, Bu. Microsoft, oh ya. Ya, saya kemarin juga mengabdi di kelas A ya. Di kelas A itu saya mix antara menggunakan Word atau tulis tangan. Karena apa? Karena ada topik-topik tertentu yang justru akan sulit kalau menggunakan Word ya. Jadi misalnya rumus bisa sebetulnya menulis rumus, mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya perhitungan kuantitatif bisa sebetulnya menggunakan Word atau Excel di copy ke Word gitu. Cuma kan menjadi tidak praktis gitu. Karena harus menghitung, dan untuk lebih mahasiswa itu lebih mengikat barangkali ya, karena kan ilmu itu katanya harus diikat ya dengan tulisan gitu. Jadi ada kalanya saya mewajibkan untuk tulis tangan, ada tugas tertentu yang boleh menggunakan Microsoft Word seperti itu. Dan media untuk mengumpulkan ini kelas ya. Media untuk mengumpulkan tugas terstruktur nanti akan saya set saja di LDIRU, jadi sekalian dengan daftar hadir. Ini berbeda dengan ya mungkin seperti ASMI di kelas lab ya, labcom itu memang saya gunakan Google Class. Jadi kalau ini saya pakai LDIRU saja. Oke, ada yang lain?
Oke, kalau tidak ada, kita masuk saja ke topik yang pertama, cost of capital. Ya, cost of capital. Kalau kita melihat laporan keuangan, ya, kita lihat laporan keuangan perusahaan, ada beberapa macam ya. Kita fokus pada balance sheet, ya, neraca yang melaporkan posisi keuangan perusahaan, melaporkan posisi keuangan perusahaan, ya, asetnya berapa, kemudian kewajiban ekuitasnya berapa. Aset menunjukkan komposisi aset, ya, komposisi aset yang umumnya disajikan dari yang paling lancar sampai yang tidak lancar. Kemudian pada sisi kewajiban dan ekuitas itu menunjukkan sumber pendanaan, ya, menunjukkan sumber pendanaan. Jadi kalau aset itu terdiri dari apa saja itu kan ya, apa saja sih asetnya? Oh, dari kas sampai aset yang tidak lancar. Ada kas, ada piutang. Nah, jadi aset itu untuk apa gitu? Untuk menjawab pertanyaan untuk apa? Oh, ada yang masih kas, kemudian oh ada yang sudah digunakan untuk melakukan melakukan kegiatan sehingga ada transaksi penjualan, dan penjualannya ada yang dengan tunai, ada yang dengan kredit sehingga ada muncul piutang. Jadi ada kas, ada piutang. Oh, kemudian ada yang untuk membeli persediaan sehingga memiliki persediaan. Ada yang untuk membeli aset tetap sehingga ada komposisi aset tetap. Oke, ya, itu di sisi ya, kalau formatnya kiri kanan berarti di sisi kiri aset seperti itu. Menjawab pertanyaan untuk apa sih? Oh, ada yang masih kas, ada yang sudah jadi piutang, ada yang sudah sebagian dari menjadi persediaan, ada yang menjadi aset tetap dan sebagainya. Itu di sisi kiri. Kemudian di sisi kanan ada kewajiban dan ekuitas, ya. Kewajiban dan ekuitas itu untuk menjawab pertanyaan dari mana sumbernya. Jadi si aset yang ada di sebelah kiri itu didanai dari mana? Nah, itu di sisi kanannya, ya. Ada yang berasal dari luar, ada yang berasal dari intern perusahaan, dari intern pemilik, ya. Ada yang berasal dari luar, yaitu hutang, ya, yaitu hutang. Kemudian ada yang berasal dari pemilik, ya, ekuitas, ya. Pemiliknya itu dari dalam perusahaan itu sendiri, return earning atau laba ditahan. Kemudian ada yang dimiliki oleh pemilik, ya, yaitu modal saham biasa mungkin, dan saham preferen kalau memang ada, ya. Jadi kemungkinan ada saham biasa, saham preferen, ada laba ditahan. Jadi sekali lagi sebelah kanan si balance sheet itu untuk menjawab pertanyaan dari mana. Jadi menunjukkan sumber pendanaan. Oke, jadi kalau kita mengamati atau melihat laporan keuangan neraca, kita bisa lihat komposisi asetnya dan juga bisa melihat sisi atau sumber pendanaannya. Ya, berapa yang didanai oleh pihak luar dari hutang, berapa yang didanai oleh pemilik. Ya. Oke, nah kemudian sumber pendanaan dari manapun itu ada biayanya, ya. Menggunakan sumber pendanaan dari manapun ada biayanya. Sumber pendanaan yang berasal dari luar jelas, ya. Kalau kita punya pinjaman kepada pihak luar, pasti ada biaya yang harus kita bayarkan, ya. Harus kita biayakan. Di dalam konteks kita sekarang ya ada biaya bunga gitu. Dan itu biasanya ditetapkan di muka, ya. Jadi debitur paham persis berapa yang harus dibayarkan kepada kreditur, ya. Peminjam tahu persis berapa yang akan dibayarkan kepada para kreditur. Jadi misalnya PTA pinjam 100 juta kepada ya, pinjaman itu kan bisa kepada pihak ketiga, ya, institusi perbankan, bisa dengan menerbitkan obligasi gitu, seperti yang kemarin pasti sudah membahas mengenai itu, ya, membahas mengenai obligasi, penilaian obligasi gitu. Nah, meminjam tadi misalnya PTA akan meminjam kepada bank A gitu, PT ABC meminjam kepada bank A gitu. Nah, tahu persis jadi berapa biaya pinjamannya, berapa tingkat bunganya, seperti itu, ya. Jadi biaya hutang itu secara eksplisit ada biayanya dan itu biasanya ditentukan di muka. Nah, kemudian
Kalau sumber pendanaannya berasal dari intern perusahaan, dari intern pemilik, apakah ada biayanya? Ada, ya, walaupun mungkin tidak secara eksplisit dinyatakan seperti kalau perusahaan meminjam kepada pihak lain, ya. Cost of equity-nya atau apa ya, biaya yang digunakan ketika sumber pendanaannya berasal dari intern pemilik itu apa, ya, berapa besarnya, gitu. Berapa besarnya. Jadi walaupun tidak secara eksplisit, ya, tidak seperti hutang, tetapi menggunakan sumber dana dari pemilik itu juga ada biayanya, ya, ada biayanya. Kenapa? Karena si pemilik modal ini selain dia bisa berinvestasi pada perusahaan itu, dia juga sebetulnya bisa berinvestasi di saham yang lain, di sekuritas yang lain, di aset yang lain dengan tingkat risiko yang sama, gitu kan? Jadi misalnya dia berinvestasi di saham PT ABC tadi, ya. Selain itu dia sebetulnya bisa memilih dong, bisa mendepositkan di bank A, di bank B dan sebagainya, atau dia juga bisa berinvestasi di membeli obligasi di perusahaan lain atau berinvestasi untuk membeli saham perusahaan lain selain PT ABC. Gitu. Jadi ada biayanya. Itu kalau saham, ya, sumbernya saham, sumber dari intern pemilik yang berupa saham. Kalau sumbernya berasal dari intern perusahaan itu sendiri, yaitu dari bagian laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham, ya. Jadi ketika perusahaan beroperasi mendapatkan laba, ada perhitungan laba, itu kan bisa mungkin ada bagian laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Tentu setelah perhitungan, ya, laba itu kan laba terbawah lah, ya, sudah bayar pajak, sudah bayar bunga, gitu. Labanya laba terbawah. Ketika laba terbawah itu sudah diperoleh, dia nah ini kaitannya dengan kebijakan dividen, ya, kaitannya dengan kebijakan dividen. Mungkin ada bagian tertentu yang dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi sudah pasti tidak semuanya, ya, sudah pasti ada tidak semuanya. Nah, bagian yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham ini kan bisa menjadi sumber pendanaan. Dia bisa berinvestasi untuk membiayai investasinya, atau juga sebenarnya dia juga bisa berinvestasi di tempat yang lain. Gitu. Jadi si perusahaan ini bisa mendanai atau menggunakan dana dari laba ditahan itu untuk membiayai proyek-proyeknya. Tetapi di samping itu dia juga punya pilihan untuk berinvestasi di tempat yang lain, ya, membeli saham atau sekuritas perusahaan lain, atau membeli aset-aset yang lain, ya. Nah, jadi ini menggunakan sumber dana dari intern pemilik maupun intern perusahaan, ya, ini juga ada biayanya karena adanya opportunity cost tadi, ya. Ada pilihan untuk berinvestasi, ada alternatif pilihan berinvestasi di investasi yang lain, di tempat yang lain dengan risiko yang sama. Gitu. Nah, karena semua sumber pendanaan itu ada biayanya, maka ketika perusahaan mencari sumber pendanaan atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya, perusahaan itu harus memperhitungkan berapa total biaya yang harus dikeluarkan dengan menggunakan sumber dana tertentu. Ya, jadi dari hutang dari sumber hutang itu berapa biayanya, kemudian dari penggunaan saham preferen berapa biayanya, dari penggunaan saham biasa berapa penggunaannya, dan dengan cara-cara tertentu kemudian bisa dihitung semuanya, yaitu dengan menghitung rata-rata pertimbangnya dari setiap sumber dana yang digunakan. Itu poin kita hari ini, ya. Bagaimana menghitung biaya modal, rata-rata tertimbang biaya modal ketika perusahaan
berusaha untuk memenuhi kebutuhan dananya, kebutuhan modalnya dengan menggunakan berbagai sumber pendanaan. Oke. Oke, ini ya, sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, jadi ini tadi nih, sumber pendanaannya itu dari long term debt, kewajiban atau utang jangka panjang, kemudian ada saham preferen, ada saham biasa ya, ada saham biasa, di dalamnya ada return earning dan new common stock. Dari 3 jenis sumber pendanaan jangka panjang ini, long term debt dan preferred stock itu hampir memiliki kemiripan yang memiliki karakteristik hampir mirip ya, karakteristik hampir mirip ya, karena ini biasanya kalau long term debt jelas ya, dia merupakan sumber pendanaan dari luar, dan salah satu yang bukan keuntungan ya, salah satu karakteristiknya adalah bahwa long term debt ini merupakan deductible ya, jadi biaya karena penggunaan utang jangka panjang atau biaya bunga, katakanlah ya, gampangnya biaya bunga itu adalah merupakan deductible ya, ketika memperhitungkan pajak. Karenanya pada pembahasan di bab yang lalu kita tahu bahwa EBIT, earning before interest and taxes, itu dikurangi dengan interest dulu, kemudian earning before tax barulah dikurangi tax untuk mendapatkan ini after tax atau net income ya. Jadi si biaya bunga sebagai akibat dari digunakannya hutang jangka panjang ini merupakan deductible ya, tax deductible, sehingga bisa menjadi pengurang pajak ya. Nah, kalau preferred stock tidak ya, jadi biaya yang ditimbulkan ya, kalau orang berinvestasi pada long term debt, harapannya kan pasti mendapatkan tingkat bunga bagi investor. Jadi kita kalau melihat ini tuh tidak usah bingung antara itu sebetulnya biaya atau pendapatan gitu, karena kita bisa melihatnya dari dua sisi ya. Kalau dari sini ini tentu kita dalam konteks manajemen keuangan kita melihatnya dari sisi perusahaan ya, dari sisi perusahaan. Nah, jadi tadi interest ini menjadi pengurang pajak ya. Nah, kemudian preferred stock ini karena sifatnya seperti hutang, artinya perusahaan memiliki membayar return kepada pemegang saham preferen itu bukan berupa bunga tetapi berupa dividen ya, dan biasanya konstan ya, berbeda dengan common stock. Common stock itu kan fluktuatif sekali dividen yang dibagikan. Pada saat tertentu, pada saat ekonomi membaik, kondisi perusahaan membaik, mungkin akan dibagikan dividen dengan proporsi yang tinggi ya, proporsi dividen terhadap laba itu mungkin tinggi. Tetapi pada saat ekonomi turun atau mungkin payout dividennya akan menurun, atau bahkan pada saat tertentu yang tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk membayarkan dividen, bisa jadi tidak membayarkan dividen. Itu kalau common stock. Tetapi kalau preferred stock umumnya itu akan tetap membagi dividen. Jadi sama seperti hutang, hanya saja preferred stock atau dividen preferred stock itu tidak tax deductible, bukan merupakan pengurang laba gitu. Bukan merupakan pengurang pajak ya, bukan pengurang pajak. Jadi dividennya itu dibagi dari laba terbawah gitu. Kemudian, nah ini karena setiap sumber pendanaan itu ada biayanya, maka harus diperhitungkan seluruh biaya dari seluruh sumber pendanaan yang ada. Nah, cara untuk menghitung seluruhnya adalah dengan menghitung rata-rata tertimbangnya ya, dengan menghitung rata-rata tertimbangnya ini weighted average cost of capital, WACC ini, weighted average cost of capital, sama dengan WDKD kali 1 minus T ditambah WP kali KP ditambah WC kali KS. WD itu proporsi
berapa persen bagian